Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Di sore hari ini jam-jam kalian ngantuk ya. Saya ingin kalian konsentrasi terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita harus berdoa terlebih dahulu. Ayo Habibi pimpin doa dulu. Siap gak? Sebelum memulai kegiatan di sore hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan agama. Sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Hati-hati. Istirahat. Nah, selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Zulima Diana. Oke. Indah Putri. Oke. Triana. Oke. Nihil ya, Rek. Nah, sebelum itu kita bermain terlebih dahulu untuk biar tidak ngantuk ya. Contoh. 1 tepuk, 2 tepuk, 3 tepuk, 4 tepuk, 5 tepuk. Bisa? Bisa. C. 5 kali 3 tepuk. Puspa. Ayo. Si cantik dari mana? Kepuh Kajang. Yuk, Puspa. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tepuk tangan. Duduk. Nah, sekarang kita temanya adalah pergerakan nasional. Ya, pergerakan nasional. Pergerakan nasional itu apa sih? Ayo, para pemuda yang ingin merdeka. Sini Bu Nova akan ngasihkan kalian video tentang pergerakan nasional itu. Bentar. Untuk pergerakan nasional ini pergerakan para pemuda yang diawali oleh Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu golongan-golongan muda yang ingin mempunyai segerombolan untuk kemerdekaan. Nah, Budi Utomo sendiri itu berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Jadi Budi Utomo itu 20 Mei ya berdirinya. Dan pencetus pertama pergerakan nasional juga salah satunya adalah Budi Utomo. Next project, saya ingin kalian membuat film tentang dokumentasi salah satu pergerakan nasional atau gerakan para pemuda yang ada di Indonesia. Nah, ini penjelasannya masih loading, muncul ya. Nah, pergerakan ini banyak sekali muncul. Ada yang dari segi keagamaan, ada juga dari segi daerah. Itu tiap daerah memang banyak sekali ingin yang mempunyai pergerakan-pergerakan nasional atau pergerakan-pergerakan para pemuda. Jadi, Bu, apakah hanya Budi Utomo? Tidak Budi Utomo saja. Ada beberapa yang sudah saya siapkan di PowerPoint. Bentar, saya ingin kamu lihat secara film dulu. Budi Utomo itu seperti apa, organisasi pergerakan nasional itu seperti apa. Pergerakan nasionalisme.
pergerakan itu salah satu upaya atau gejolak hati ingin mempunyai hal yang baik atau pergerakan atau ingin merdeka. Nasionalisme, dia mempunyai arti yaitu ingin nasibnya yang lebih baik, memiliki nasib yang sama dari masa penjajahan. Jadi mereka ingin membangun nasib yang lebih baik lagi dan tidak ingin ada penjajah, ya kan? Walaupun di era sekarang penjajah itu masih, kalian merasa nggak sih kalau sekarang itu masih satu teknologi? Kita juga dijajah sama teknologi, walaupun itu nasionalisme. Nah, sebentar, ini sudah mulai muncul ini ya. Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia masih dilakukan bersifat lokal atau kedaerahan, secara fisik dengan menggunakan senjata tradisional dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik. Namun, perlawanan seperti itu selalu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah. Banyak pejuang-pejuang yang tewas dalam peperangan tersebut, dan akhirnya masa perjuangan fisik berakhir, kemudian beralih ke masa perjuangan melalui organisasi modern. Itu bertujuan untuk memperbaiki hajat hidup bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan pada akhir abad ke-20, para pejuang Indonesia mencoba membuat strategi baru dalam perlawanannya melawan penjajah, melawan kolonial untuk meraih kemerdekaan. Strategi yang dipakai pada zaman tersebut tidak memakai senjata dan berperang, tetapi dengan mendirikan organisasi-organisasi yang modern untuk perlawanan, sehingga pada zaman tersebut dikenal dengan masalah pergerakan nasional. Sinyalnya hilang. Google Meet yang di laptop. Yang di laptop. Budi Utomo. Iya. Organisasi ini berawal dari gerakan Dr. Wahidi Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Selain mensosialisasikan pendidikan, terdapat pula dana pendidikan untuk mereka yang kurang mampu. Dana pendidikan tersebut disebut dengan stadium. Kemudian pada tahun 1907 terjadi pertemuan antara Dr. Wahidi Sudirohusodo dengan Sutomo, seorang mahasiswa Stovia. Sutomo tertarik dengan gagasan Dr. Wahidi Sudirohusodo lalu mendirikan organisasi Budi Utomo pada tahun ini Budi Utomo. 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stovia. Berdirinya organisasi ini merupakan tonggak awal kebangkitan nasional, sehingga hari lahir Budi Utomo ditetapkan sebagai hari kebangkitan nasional. Sarekat Islam. Organisasi ini berawal dari organisasi Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samad Hudi di Solo tahun 1911. Organisasi ini awalnya dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal yang memonopoli perdagangan pribadi. Sarekat Dagang Islam kemudian diubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 yang diketuai oleh Hosno Abinoto. Setelah menjadi Sarekat Islam, keanggotaan Sarekat Islam menjadi semakin besar karena semua orang diperbolehkan ikut dalam organisasi ini jika beragama Islam. Akan tetapi, pada tahun 1921, Sarekat Islam terpecah menjadi dua buku, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Perpecahan tersebut terjadi karena adanya penyusupan paham sosialis komunis. Adapun yang disebut dengan Sarekat Islam Putih adalah SI yang berpusat di Jakarta. Tokoh tergabung dalam organisasi ini adalah Haji Agus Salim dan Agus Muiz. Sementara untuk Sarekat Islam Merah berpusat di Semarang dan berhaluan komunis. Tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Semaun, Arifin, dan Marsono. Indisci Partage didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Pendiri organisasi ini antara lain Dr. Jones Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, R.M. Suwati Surya Diningrat atau kita kenal dengan Ki Hajar Dewantoro, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka kemudian dikenal sebagai tiga serangkai. Indisci Partage bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra, serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi ini adalah organisasi politik yang berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Kritik tersebut ditujukan melalui tulisan R.M. Suwati Suryadiningrat yang berjudul Als ik en Nederland was. Seandainya aku seorang Belanda.
Karena itu, pada tanggal 4 Mei 1913, IDC Panses dianggap sebagai partai terlarang dan ketiga tokohnya diasingkan dari Belanda. Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908. Awalnya organisasi ini diberi nama Indische Vereniging oleh Sultan Kasayangan dan R.M. Notosunoto. Kemudian pada tahun 1925, Indische Vereniging mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Tokoh-tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryadiningrat. Organisasi ini memiliki asas perjuangan dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta kepada pemerintah kolonial Belanda. Perhimpunan Indonesia memiliki majalah yang disebut dengan Hindia Putra dan kemudian diubah menjadi Indonesia Merdeka. Indische Sozialdemokratische Vereniging (ISDV). ISDP didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Smith, anggota Panitia Buruh Sosial Demokrasi Belanda, dan rekan-rekannya di Surabaya. Organisasi ini menganut paham Marxisme yang kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Tidak lama kemudian kembali diubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada Desember 1920. PKI diketuai oleh Semua Ordinat Darsono sebagai wakil ketua dan Bersma sebagai sekretaris partai. Tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Alimin Prawilodirjo dan Muso. Pada tanggal 13 November 1926, PKI melancarkan pemberontakan di Jawa dan Sumatera yang kemudian ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda. Akibat aksi ini, PKI dianggap sebagai partai terlarang serta tokoh-tokohnya ditangkap dan diasingkan ke Tanah Merah dan Bovendigul. Partai Nasional Indonesia. Pada awalnya, PNI adalah perkumpulan yang dibentuk Insinyur Soekarno yang bernama Algemene Study Club pada tahun 1925. Karena adanya perkumpulan ini, berdirilah partai politik baru bernama Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada tanggal 4 Juli 1927, tokoh-tokoh yang tergabung adalah Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Hadi Suryo, Mr. Sunario, Mr. Budiarto, dan Dr. Samsi. PNI bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Setelah Kongres tahun 1928 di Surabaya, anggota PNI semakin meningkat sehingga mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Akhirnya pada tanggal 29 Desember 1929, 4 tokoh PNI yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangkokrojo, Mas Kun dan Susu Priyadinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan Bandung. Dalam proses persidangan, Insinyur Soekarno menyampaikan pembelaan berjudul Indonesia Menggugat. Nah, dari penjelasan tadi, ada yang bisa menyimpulkan bahwa pergerakan nasional itu seperti apa? Hayo. Nanti saya ingin kalian membuat dalam satu kelompok ini nanti yang saya tadi sebutkan 3 kelompok itu harus bisa tahu latar belakang organisasi itu yang pertama, yang kedua harus tahu tujuannya mereka apa, kenapa kok bisa membentuk seperti itu atau membentuk organisasi itu. Yang ketiga harus punya pandangan atau pendapat apa pengaruhnya. Pengaruh apa yang mereka organisasi itu untuk kita, atau pengaruh apa yang terbaik atau yang negatif atau yang positif terserah. Itu nanti kalian harus memberi alasan dan jawaban. Sampai di sini ada yang tanya? Sebelum saya membagikan lembar kerjanya kalian dalam satu kelompok, ada yang tanya enggak? Enggak. Kalau enggak ada, ya, makasih Mas.
Kalian saya kasih ini. Silakan ditulis di situ. Nanti Bu Nova juga akan menilai gerak-gerik kalian seperti apa dalam satu kelompok, ya. Boleh langsung mepet bangkunya, dipepet no juga nggak apa-apa, ya. Itu kelompok 1 tadi mana yang saya tunjuk? Nah, silakan ini. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Jika ada yang tidak bisa, silakan bertanya ke saya. Nanti tiap kelompok wajib membacakan hasil diskusi masing-masing, ya. Oke, saya kasih berapa waktunya? 15 sampai 20 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok 1, anggotanya siapa saja? Fase ketika Aksana, Sesi, sama Puspa. Kelompok 1 siapa aja? Kelompok 1 Fase ketika Aksana, Cecilia, sama Puspa. Pasa, Kartika, Cecilia, Aksana, Sama Puspa. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa aja? Siapa? Diana, Kak Indah, Kiki Kristia, Sriwayuni. Kalau sudah, biar seru, ya. Siapa yang maju duluan atau yang mempresentasikan duluan? Sebelum kita membahas presentasi kalian, berdiri, ya kan? Kelompok 3, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 2. Duduk. Berarti sekarang yang maju adalah kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kalian. Satu aja perwakilan. Tenang, nanti kalau ada yang bertanya, temanmu yang menjawab. Ya. Yuk, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang PNI dan pemuda Pancasila. Latar belakang PNI. Berdirinya PNI terjadi karena turunan kebutuhan akibat keadaan sosial, politik yang super kompleks pada masa tersebut. Tujuan PNI
Tujuan adanya organisasi ini adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk kepulauan. Sekarang atau gimana? Sudah dapat bahannya semua? Sudah. Tinggal ngedit untuk judul. Kalian jadi ngambil apa? Kelompok 2 jadi ngambil apa? PNI. Kelompok 1 judul dan motivasi loh ya. Maksudnya PNI ku apa sih yang menonjol untuk kita? Nah, itu bisa diambil dari tujuan. Tujuannya mereka membentuk PNI itu apa? Kamu boleh taruh di poster. Kalau kamu ngambil FBR, apa sih tujuannya FBR? Silakan ditaruh di poster. Kayak slogan gitu loh, Rek. Kalian silakan membuat poster slogan tiap organisasi itu. Kalau kamu pasti NU, nggak bisa yang lain. Ya. Oke. Ditumpuk dulu yang tadi hasilnya kalian. Coba. Saya akan menjelaskan sekilas tentang NU. Sampai sekarang, Nahdlatul Ulama masih tetap jaya dan mempunyai beberapa partai, ya kan? Apalagi yang kalian tahu kayak PKB, terus apalagi PPPK. PPNU opo kuwi PPNU. Ya, itu salah satu contoh kalau mereka masih eksis dalam sampai sekarang untuk Nahdlatul Ulama. Terus untuk PNI, mungkin kalau sekarang PNI itu sudah mengganti menjadi Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila itu sebenarnya apa sih Pemuda Pancasila? Salah satu apa? Organisasi yang berjiwa ya kabeh mesti Pancasila, guys. Tolong. Ayo kelompok 2, kemang apa kuwi? Ayo Pemuda Pancasila kemang apa kuwi? Yang berjiwa patriot, yang berjiwa besar, ya kan? Itu Pemuda Pancasila. Dan Pemuda Pancasila itu berjiwa apa? Kalau Pemuda Pancasila ini, mereka memang kayak seseorang yang atau golongan yang sukarelawan untuk membantu daerahnya masing-masing. Kalau sekarang Pemuda Pancasila biasanya dipakai bantu kayak misal kayak NU. Salah satu kayak sukarelawan membantu menata itu contoh dari Pemuda Pancasila. Begitu juga NU juga sendiri Banser itu ya. Terus Jong Java dan FBR. Kalau Jong Java karena adanya Jong Java muncullah Sumpah Pemuda. Jadi Jong Java ini juga salah satu organisasi yang mempunyai makna ya. Walaupun misal kalian belum bahas ini, ayo. Misal kalian belum membahas materi ini, apakah kalian tahu kalau Jong Java itu pencetus Sumpah Pemuda? Tidak, ya kan? Itulah uniknya dari sejarah, ya kan? Terus untuk FBR tadi Forum Betawi Rempuk, ya kan? Dimaksud dari Betawi karena Jakarta itu adalah tempat domisili mereka atau orang Betawi, orang asli. Betawi, Jakarta dulu kan apa? Batavia. Makanya warganya bisa diganti menjadi Betawi. Dan orang Betawi itu memang mereka ingin memiliki perlindungan masing-masing, ya kan? Jadi mereka mempunyai forum untuk lingkupnya sendiri. Misal Betawi itu atau FBR itu ke Jawa Timur, ya nggak bisa, nggak berlaku. Karena forumnya mereka di Jakarta, ya kan? Itu. Ya betul apa enggak? Tuh. Terus untuk FBR juga mereka ingin mendapatkan kontribusi positif dalam budayanya mereka. Ya. Kalau Jawa Timur budayanya tata cara ngomong, lokasi, ya kan? Sama kayak Jakarta. Jakarta juga logatnya beda dengan kita. Jadi mereka juga ingin mempertahankan budaya mereka. Apalagi
Nahdlatul Ulama. Ini hasil dari kelompok 3. Lihat yang kelompok 2. Ini kelompok 1. Ya, tak sangoni. Kelompok 1. Silakan ditutup. Kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Ditutup semua. Minggu depan, pertemuan selanjutnya, saya ingin kalian buat project film. Dari beberapa materi yang kita sampaikan hari ini. Bisa ngambil PNI, bisa ngambil Pemuda Pancasila, bisa ngambil materimu yang sekarang, Jong Java, atau FBR, atau NU. Kalian bisa ngambil film itu dokumenter, film pendek. Oke? Sampai di sini ada yang tanya? Kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Sebelum pulang kita berdoa, setelah berdoa kita menyanyikan lagu kebangsaan, baru terus pulang. Oke? Silakan Habibi. Duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri kegiatan sore hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Silakan berdiri, kita nyanyi lagu kebangsaan atau lagu nasional. Biar lebih serentak, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Tangan kanan. Ayo, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, sampai ketemu di depan. Yuk, boleh silakan kalian pulang.